مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim al-hujjah Kelapa Gading. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih besar lagi adalah kita berharap agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan sunnah. Allahumma amitna ala islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini dan ini akan terus berlanjut, yaitu kajian dengan tema mereka yang apa Ibu yang tersebar itu? Mereka yang didoakan dan dilaknat oleh para malaikat. Insyaallah tema ini akan kita bahas dan akan terus berlanjut ya. Mudah-mudahan nanti tema ini bisa selesai, karena banyak orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat, serta banyak pula orang-orang yang mendapatkan laknat dari para malaikat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya di saat kita mengetahui ada keluarga dan kerabat terdekat dari kita yang mana mereka ini sangat-sangat soleh di antara keluarga kita, tiba-tiba mereka selalu dan senantiasa mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita punya kerabat, kita punya keluarga, kita punya family, mereka ini orang-orang soleh, dan kita ketahui sendiri bahwasanya doa orang-orang yang soleh itu mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka memanjatkan suatu doa, di saat mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dan mengabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang soleh. Nah, di saat ada famili kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang mendoakan kita, ibu sekalian, mereka selalu mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa saudara hamba ya Allah. Ya Allah, berkahilah dia. Ya Allah, berikan rezeki kepada dia. Nah, di saat saudara kita ini, di saat saudara kita, ya orang-orang soleh ini mendoakan kita, otomatis doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang enggak kita didoakan oleh mereka, ibu sekalian? Senang banget. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh, bahkan lebih soleh daripada diri kita, Pak, ibu sekalian. Kita punya saudara, punya tetangga, punya teman, bahkan punya kerabat terdekat kita. Mereka ini masya Allah solehnya luar biasa. Di saat mereka mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita,
maka ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang-orang soleh tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu mustajab. Contoh, sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ibu-ibu, saya mendoakan ibu-ibu, ya Allah, berkahilah ibu-ibu yang ada di majlis taklim hari ini, ya Allah. Ibu-ibu nggak tahu bahwa saya mendoakan ibu-ibu, maka doa saya tadi insya Allah mustajab. Kenapa? Karena doa seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya itu adalah dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu sekalian dirahmati Allah, begitu juga dengan seseorang ketika didoakan oleh makhluk yang paling mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat oleh Allah, makhluk yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan satu kali pun tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah para malaikat. Di saat para malaikat mendoakan kita, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidupnya. Ya Allah, bebaskan dia dari kesulitan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dia, ya Allah. Maka pasti doa malaikat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya kita ibu sekalian. Atau sebaliknya, di saat malaikat-malaikat yang mulia tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, laknatilah dia, Masya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari keberkahanmu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari rahmatmu, ya Allah. Tentu kita sangat bersedih ibu sekalian. Kenapa? Karena kita didoakan oleh makhluk Allah yang paling mulia, dan doanya itu adalah doa keburukan untuk kita. Sedihnya luar biasa. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-26 sampai 28. Ini tema yang akan kita bahas adalah yang didoakan dan dilaknat oleh malaikat. Yang didoakan dan dilaknat oleh malaikat. Quran surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu surah Al-Anbiya, surah keberapa Ibu? 21 ya, di ayat 26 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi min khasyatihi mushfiqun. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Dan mereka berkata, ya Allah, zat yang maha pemurah, yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bal ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, coba kita lihat ayat ini. Ayat ini sebagai teguran buat orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya malaikat itu adalah anaknya Allah.
Jadi orang kafir menganggap bahwasanya malaikat itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebagai bantahan buat mereka bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa, ahad. Ya. Sehingga malaikat-malaikat itu disebutkan oleh Allah dan ibadun mukramun. Allah menggunakan kalimat ibad. Apa itu ibad? Hamba-hamba. Mukramun berarti hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjelaskan di dalam surah At-Tahrim bagaimana sifat para malaikat di dalam surah At-Tahrim. At-Tahrim surah keberapa Ibu? At-Tahrim surah ke-66 ya, di juz ke-28 akhir, yaitu surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Di sini juga Allah Ta'ala berfirman, lihat ayatnya Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidad 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Kemudian alaiha malaikatun ghilad, kata Allah, di atas neraka itu ada malaikat yang ghilad, yang bengis, keras. Ya, ghiladun shidad, malaikat yang keras, bengis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallah, yang mana malaikat memiliki sifat yaitu apa? La ya'sunallah. Malaikat itu sedikit pun tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat juga senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, lihat ayatnya. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dan di surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28 itu penjelasan tentang sifatnya malaikat. Apa sifatnya malaikat di sini, Bu? Ya, kita jelasin pelan-pelan ya. Sifat malaikat di dalam beberapa dua ayat ini adalah apa? Mereka patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Mereka patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu pun perintah dari Allah tidak pernah mereka tinggalkan. Itu sifat malaikat dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini sifat malaikat itu. Saya ulang lagi. Yang pertama apa? Patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Semua perintah Allah itu dikerjakan oleh para malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana sifat dan keimanannya para malaikat itu luar biasa. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ibadun mukramun. Mukramun. Nah, ibadun mukramun yaitu hamba yang
Apa Ibu? Yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan. Kenapa malaikat dikatakan sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah? Karena mereka patuh dan tunduk terhadap semua perintah Allah. Yang kedua, para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, Ibu sekalian, bahwa iman itu ada 3. Satu, ada iman yang tetap. Iman yang tetap. Yang kedua, ada iman yang selalu naik. Yang ketiga, iman yang naik turun. Nah, jadi iman seorang hamba itu ada 3, Ibu. Ada iman yang tetap, dan yang kedua ada iman yang selalu naik terus dia. Yang ketiga ada iman yang naik turun. Nah, pertanyaan saya, iman yang tetap, iman siapa Ibu? Yang tetap, imannya tetap, nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Dia tetap. Siapa? Naam, malaikat. Ada malaikat yang dari dulu diciptakan oleh Allah untuk sujud aja dia pekerjaannya, nggak bangun-bangun dia. Tetap dia. Ini imannya para malaikat. Kemudian yang kedua, ada iman yang selalu naik terus dia imannya, nggak pernah berkurang sedikit pun. Iman siapa Ibu? Hah? Rasul yang dimaksud siapa ini? Nabi dan Rasul, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad ya, Nabi dan Rasul. Nah ini enak banget ya, naik terus, gak pernah berkurang. Gak pernah ada cerita Nabi Muhammad, lagi futur nih baca Al-Quran, gak pernah Ibu. Ya kan? Gak pernah ada cerita, lagi malas qiyamul lail. Nah, gak pernah ada cerita itu. Nah, yang ketiga, iman yang naik turun. Iman siapa? Ya, iman kita nih. Kita, ibu-ibu lah. Masya Allah. Kita semua di sini nih, imannya kayak gini, nomor 3. Sekarang nih, ikut kajian nih, berarti imannya lagi naik. Nyampe rumah, omongin orang, lagi turun. Gitu. Nah, itu iman kita Ibu. Naik turun, Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kita lihat para malaikat. Para malaikat ini di antara hamba-hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini manusia yang ini ya. Manusia biasa. Nah, malaikat ini adalah hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di saat hamba itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, misalnya, ini hamba, malaikat kan seorang hamba. Di saat seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho Allah, kira-kira apa yang diinginkan oleh hamba tersebut dipenuhi nggak sama Allah? Dipenuhi nggak sama Allah? Dipenuhi pasti. Sama seperti misal kita bekerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan. Di atas kita ada manajer kita, ya, ada pemimpin direktur perusahaan di situ. Nah, kalau kita dekat dengan dia, istilahnya PDKT lah gitu kan, kita dekat dengan manajer kita, kemudian apa yang diinginkan sama manajer itu kita turutin. Maksudnya tentunya dalam keadaan apa? Taat sama Allah. Disuruh sama ini kita lakukan, ya. Suruh tepat waktu kita kerjakan, suruh disiplin kita kerjakan. Kira-kira dicintai nggak sama manajer kita Ibu? Pasti dicintai sama manajer kita, disayang sama manajer kita. Nah, kalau sudah disayang, apa yang kita inginkan dari manajer kita itu pasti dipenuhi, insya Allah. Begitu juga dengan hamba ini Ibu. Di saat hamba sudah subhanallah, sudah sempurna dalam keimanannya, sudah sempurna dalam ketaatan kepada Allah, bahkan dia mendapatkan jaminan dari Allah sebagai mukramun. Apa itu mukramun? Hamba yang
muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diinginkan oleh seorang hamba ini pasti langsung dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itulah para malaikat. Di saat malaikat itu berdoa kepada Allah, apapun doa yang dipanjatkan oleh malaikat, baik itu doa yang berupa kebaikan maupun doa yang berupa laknat, berupa keburukan, itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ditolak oleh Allah, Ibu. Contoh, seandainya malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga bumi ini berdoa kepada Allah hari ini juga, Ibu, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah di bawah tanah itu, misalnya, langsung dihancurkan oleh Allah rata dengan tanah semua. Ya Allah, berikan tsunami kepada penduduk yang ada di sekitar itu, misalnya, langsung disapu oleh Allah dengan tsunami tersebut. Tidak pernah ditolak oleh Allah permintaan malaikat. Begitu juga dengan pembahasan kita hari ini, siapakah mereka yang didoakan oleh malaikat dan siapakah mereka yang dilaknat oleh para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Baik. Pembahasan ini mungkin kita kaji ini mungkin 1 tahun baru selesai. Banyak. Ya banyak, Ibu, banyak banget. Insya Allah. Baik, yang pertama, kita bahas dulu yang pertama sekarang. Golongan yang pertama, golongan yang mendapatkan rahmat atau orang yang didoakan oleh para malaikat adalah al-mutahharuna inda naumih, yaitu orang yang tidur malam dalam keadaan suci. Saya ulang lagi. Golongan yang pertama adalah orang yang tidur malam dalam keadaan suci. Maksudnya dia tidur dalam keadaan berwudu. Pernah lakukan seperti ini, Bu? Tiap malam enggak? Apa kadang-kadang saja? Insya Allah, Masya Allah. Berarti ibu-ibu mendapatkan apa? Doanya para malaikat. Subhanallah. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah orang yang tidur malam, ya, tidur dalam keadaan suci atau telah berwudu. Jadi di antara orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu mendapatkan doanya para malaikat, itu adalah mereka yang tidur malam itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, baru mereka tidur. Ya. Saya bacakan satu hadis. Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Tahhiru hadhil ajsada tahharakumullah." Rasulullah SAW bersabda, sucikanlah badan-badan kalian, niscaya Allah akan mensucikan kalian, kata Rasulullah. Kemudian, fa innahu laisa min abadin, karena sesungguhnya dan tidaklah seorang hamba, Rasul menyebutkan tidaklah seorang hamba yabitu tahiran, yang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Saya ulang lagi, Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang hamba yang di malam hari tidur dalam keadaan bersuci dalam, maksudnya apa, setelah berwudu, illa bata ma'hu syi'arihi malak. Saya ulang lagi biar paham. Tidaklah seorang hamba yang tidur malam dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci, illa bata ma'hu fi syi'arihi malak, kecuali dia itu tidur bersama malaikat-malaikat yang mulia. Tidur bersama malaikat. Jadi malaikatnya itu di dalam satu, para ulama menerjemahkan syiar ini maksudnya selimutnya orang yang tidur itu, di situ ada malaikat. Cuma kita nggak lihat, Ibu. Ya. Mungkin ada bertanya, Ustadz, bukankah malaikat itu besar badannya? Besar nggak badan malaikat? Besar, Ibu. Contoh ya, badannya siapa namanya, malaikat Jibril
Malaikat Jibril pernah dilihat oleh Rasulullah SAW bentuk wujud aslinya dalam dua keadaan. Ketika beliau sedang berada di Gua Hira dan sedang berada di ketika Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah SAW melihat wajah malaikat Jibril aslinya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya satu sayapnya malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu punya sayap. Sayapnya itu ada 600 sayap. Banyak nggak Ibu? 600 sayap. Tapi jangan dibayangin sayapnya malaikat itu kayak sayap ayam saya, enggak. Beda, nggak boleh. Tidak boleh disamakan malaikat dengan ayam kita, nggak boleh Bu ya. Nah, satu sayapnya malaikat Jibril disebutkan Rasulullah SAW itu luasnya meliputi ufuk timur dan barat. Satu sayapnya. Berarti kalau bahasa gampang itu seluas langit dan bumi. Itu satu sayap. Besar nggak itu Ibu? Satu sayapnya loh. Berarti tinggal berapa sayap itu? 599 sayap. Itu seluas apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai situ. Tidak boleh kita mikir sampai sedalamnya. Nanti bisa gila nanti Ibu. Kayak gimana ya? Kayak gimana gitu kan? Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai umat Islam, wajib mengimani akan hal tersebut dan tidak boleh lebih dalam mengetahuinya lagi. Paham Ibu ya? Baik, kita lanjut lagi. Kita kembali ke hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari, tidur malam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci, kecuali dia tidur bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Nah, bukan hanya ini yang dia dapatkan Ibu. Coba kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qal, dan tidaklah satu saat orang itu membalikkan badannya. Jadi ketika dia membalikkan badannya, jadi ibu-ibu tidurnya dalam keadaan berwudu, berarti dia akan tidur bersama siapa? Malaikat. Nah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang itu yang membalikkan satu saat saja, 1 menit, 2 menit, 3 menit, satu saat membalikkan badannya, illa qala, kecuali malaikat yang tidur bersamanya akan berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, kata malaikat yang tidur bersama kita tadi. Jadi gini Bu, kita tidur, semua ini tidur dalam keadaan bersuci. Di samping kiri kanan kita ada siapa? Malaikat. Di saat seseorang itu kita tidur dalam keadaan bersuci, membalikkan badan kita. Ibu berapa kali dalam satu malam membalikkan badannya ketika tidur? Gak tahu, Masya Allah. Sama, kita juga gak tahu. Kita kan gak tahu berapa kali ya, bolak-balik gitu kan. Apalagi orang itu gelisah, banyak utangnya, itu biasanya tidur gak bisa. Bolak lagi, balik lagi, bolak-balik gitu kan. Masya Allah. Susah kan tidurnya, bolak-balik terus. Nah, kata Rasulullah SAW, tidaklah dia itu membalikkan badannya kecuali malaikat di situ akan berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li 'abdi fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci ya Allah. Subhanallah. Semakin banyak dia itu membalikkan badannya, semakin banyak malaikat mendoakan dia. Makanya Ibu, kalau tidur bolak-balik aja. Supaya apa Ibu? Supaya selalu didoakan malaikat. Kan kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang itu membalikkan badannya, satu kali balik, malaikat bangun. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya Allah, tidur. Balik lagi, malaikat lagi mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Ya Allah, balik lagi, gitu seterusnya Ibu. Kalau Ibu mau bolak-balikkan badannya 100 kali dalam semalam, saya yakin itu nggak akan tidur lagi itu. Susah tidurnya. Gimana coba, bolak-balik aja. Masya Allah. Inilah sunnah Nabi SAW, luar biasa Ibu. Makanya beruntung seorang hamba itu tidur mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kecuali pasti ada hikmah untuk kita Ibu. Contoh, Nabi SAW bersabda,
di dalam hadis yang sahih. Ini yang harus kita lakukan ibu sekalian. Man ro'a fi manamihi, barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, melihat sesuatu yang jelek ketika dia tidur. Apa itu maksudnya? Mimpi. Barang siapa di antara kalian yang mimpi buruk, yang tidurnya itu ketika tidur dia mimpi buruk seperti dikejar anjing, dikejar ular, disengat kalajengking, kecelakaan, jatuh dari pesawat, ternyata ketika jatuh dari tempat tidurnya. Nah, gitu kan? Siapa yang melihat sesuatu yang buruk ketika tidurnya, hendaknya dia melakukan 4 perkara, ibu. Perintah Nabi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mimpi buruk, lakukan 4 perkara. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyasta'idza billah, hendaknya dia berta'awuz. Ya. Apa ibu? Berta'awuz. Hendaknya dia mengucapkan ya ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika ibu tidur, kita sedang tidur, tiba-tiba kita mimpi buruk, bangun ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Berta'awuz. Ada orang itu, dia mimpinya apa? HP-nya hilang. Dia jadi tidur, samping kirinya itu HP, di atas kepalanya habis WhatsApp-an, habis chattingan gitu kan, tidur. Ketika dia mimpi buruk, ternyata HP-nya diambil sama orang. Dia mimpi buruk tuh HP-nya diambil. Ketika dia terbangun, yang pertama kali dilihat apa? HP. Mana HP-ku kan gitu. Masya Allah. Seharusnya jangan itu dilakukan, ibu. Yang pertama kali adalah mengucapkan kalimat ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Paham ya? Yang kedua adalah ayyamfuta ayyasari thalathan, hendaknya dia meludah ke kiri 3 kali. Tapi ingat, ludah di sini ludah ringan, jangan ludah katanya. Masya Allah, marah suaminya ibu, gak boleh ya. Ludah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ludah apa? Ludah ringan, ludah sebagai formalitas saja, gitu 3 kali. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga adalah ayyataqallab ya jambih, yaitu hendaknya dia membalikkan badannya. Maaf, bukan badan, posisi tidurnya, maaf. Hendaknya dia membalikkan posisi tidurnya. Misal ketika tidur, posisi kepala kita itu menghadap ke utara, gitu ya. Utara di sini mana ya? Sini ya. Saya kalau datang ke sini, pandangan saya itu berbeda. Makanya ketika saya pertama kali masuk ke sini, sholat ini menghadap ke timur. Sholatnya, kenapa? Karena hadap sana nih, timur. Masya Allah. Makanya saya ini menghadap ke timur, ibu-ibu nih. Ternyata ini hadap ke barat ya. Masya Allah. Ya. Misalnya ketika tadi tidur, kita kepalanya hadap ke utara misalnya. Ketika mimpi buruk, udah balikan posisi tidur kita. Nah, ada kesalahan fatal, kesalahan pemahaman saudara kita ya, umat Islam ya. Mereka ketika mimpi buruk, bantalnya yang dibalik. Ini keliru. Sekalian aja kasurnya dibalikan. Ini keliru. Jadi itu bukan perintah Nabi SAW. Jadi Nabi hanya memerintahkan membalikan apa? Posisi tidur kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, maaf, alla yatahaddath ma'a ghairih, tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Tidak boleh mimpi buruk tadi diceritakan kepada orang lain, tidak boleh. Ya, nah inilah 4 tips yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita di saat kita mimpi buruk. Ya, yang pertama apa ibu? Berta'awuz. Yang kedua apa? Meludah ke kiri sebanyak 3 kali, ludah ringan, tanda kutip ludah ringan. Jangan ludah disertai air ludahnya. Yang ketiga adalah membalikkan posisi tidurnya. Yang keempat, tidak menceritakan kepada orang lain. Ini. Ibu pernah mimpi buruk gak? Ini pertanyaan, padahal tadi sudah dilarang gitu ya. Jadi kalau ibu pernah mimpi buruk, pernahkah ibu melakukan seperti itu? Kenapa belum? Nggak tahu. Masya Allah. Baik. Nah, di antaranya di situ sunnah di situ adalah membalikkan posisi tidurnya. Subhanallah.
Sungguh indah sekali sunnah Nabi SAW, Ibu. Kita kembali ke hadis tadi, Ibu, bahwasanya orang yang tidur, benar-benar tidur dalam keadaan bersuci, dia akan didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang itu. Dosa apa yang didoakan oleh para malaikat? Bisa saja dosa besar dan bisa jadi dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Intinya orang itu akan mendapatkan doa terus dari para malaikat. Kemudian dalam hadis yang lain, saya bacakan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiron." Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci. Fi syi'arihi malak. Ya, bata fi syi'arihi malak. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Masya Allah. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat pun akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya atau dalam selimutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Falam yastayqid illa qala al-malak." Dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat akan berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahir." Ya Allah, ampunkanlah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan apa? Bersuci. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan ini. Ada beberapa kandungan yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwa malaikat akan bersama di dalam pakaiannya. Jadi malaikat itu akan bersama kita ketika kita tidur. Kemudian yang kedua, malaikat akan selalu mendoakan orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tentunya di sini, Ibu sekalian, yang perlu kita ingatkan di sini, bahwa setelah kita bersuci, setelah kita berwudu, kita bukan langsung tidur seperti tidurnya ayam, tidurnya kambing. Tapi di sini setelah kita bersuci, kita dianjurkan bagi Rasulullah SAW untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW, zikirnya Rasulullah setelah selesai sholat dan zikirnya Rasulullah ketika mau tidur, maka yang paling lama adalah ketika mau tidur. Saya ulang lagi. Rasulullah SAW, ini zikirnya Rasulullah SAW ya, ketika mau tidur dan zikirnya setelah selesai sholat, maka yang paling lama adalah zikir ketika mau tidur. Apa saja Ibu zikirnya? Yang pertama apa Ibu? Membaca ayat kursi. Berapa kali? 6, 1 kali. Yang kedua, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang ketiga, Al-Falaq sebanyak 3 kali. Kemudian surat An-Nas sebanyak 3 kali. Ada yang ketinggalan tadi Ibu. Ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalannya? Yaitu sebelum membaca 4 surat itu, Ibunda Aisyah mengatakan fa'ajma'a yadai, ya, Rasulullah SAW mengumpulkan telapak tangannya, disatukan seperti ini. Ya, ada 2 versi di sini. Versi yang pertama, bisa ditiupkan terlebih dahulu sebelum membaca. Kumpulkan seperti ini, lalu tiup, kayak gitu ya, baru membaca beberapa surat tadi. Atau cara yang kedua adalah kita baca dulu ayat kursi 1 kali, Allahu la ilaha illa, sampai selesai. Kemudian Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian Al-Falaq 3 kali. Kemudian surat An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu ditiup. Tiup gitu ya. Baru diusap ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Ditiup lagi. Ya. Tiup lagi sampai 3 kali. Setelah itu Ibu, kita berbaca doa tidur. Bismika Allahumma.
Saya pengen dengar doanya ibu-ibu. Coba yang kompak doanya. 1, 2, 3, silakan. Ada yang benar, ada yang salah. Ulang lagi, yang kompak, yang benar. 1, 2, 3, ayo. Masih berbeda di dalam membacanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi Masya Allah ibu-ibu di sini ya bervariasi. Alhamdulillah. Itu menunjukkan hati seorang itu tidaklah sama. Jadi hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sunnah di dalam berdoa ketika tidur adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Adapun hadis Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah ibu. Hadisnya apa ibu? Lemah. Saya ulang lagi, Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, itu hadisnya lemah. Jadi yang sahih adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sudah apa belum? Ya. Ya. Jadi itu yang dibaca ibu, jangan dibaca yang lain. Nah, setelah selesai itu, ingat Nabi SAW setelah membaca doa seperti itu, beliau tidur, kemudian posisinya miring sebelah kanan. Apakah langsung tidur? Ternyata tidak. Lalu Rasulullah SAW itu, perhatikan ibu, ini sunnah yang boleh, yang bisa kita kerjakan ketika nanti malam mau tidur. Setelah posisi kita tidur, kita nggak langsung tidur lelap seperti itu, enggak. Tapi Nabi mengajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanallah, Subhanallah sebanyak 33 kali. Kalimat Subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian kalimat Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian Allahu Akbar sebanyak 34 kali. 34. Itu kalimatnya. Lagi ini posisi kita sedang berbaring nih. Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34. Bukan 33 lagi. Itulah bedanya jumlah zikir ini antara sebelum tidur dan setelah sholat. Kalau setelah sholat, semua 3 kalimat ini dibaca masing-masing 33 kali. Adapun ketika mau tidur, untuk kalimat takbir itu dibaca sebanyak 34 kali, sehingga jumlahnya menjadi 100 kali. Kalau habis sholat fardu, yang menggenapkan menjadi 100 ada kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah menjadi 100. Nah, setelah Rasulullah SAW membaca kalimat ini, apa yang beliau lakukan? Apakah tidur? Ternyata tidak. Kalau kita udah tafadhol tidur. Tapi Nabi SAW, ibu sekalian, ketika ditanya oleh Bunda Aisyah anha, wahai Rasulullah, setelah engkau berzikir seperti ini, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau tidur? Apakah Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku yang tidur. Ya, mataku yang tidur, tapi hatiku nggak pernah tidur. Luar biasa. Coba, gimana caranya ibu? Matanya Nabi tidur, tapi hatinya tidak tidur. Ngapain? Hatinya tetap berzikir sampai bangun sholat tahajud lagi. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita mata dan hati sama tidur, udah langsung ngorok ya sudah itu. Ya, kalau belum selesai ketiduran ya udah tidur aja, lanjutin ibu. Kan udah ketiduran, mau gimana lagi kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ibu sekalian, kita lanjut sedikit masih masalah ini. Nah, di saat seseorang ini tidur seperti ini ibu, tadi berwudu lalu membaca beberapa kalimat tadi ya, kemudian tiba-tiba dia terbangun di malam hari.
Ingat Ibu, kalimat terbangun ini bukan berarti kita bangun pas subuh, enggak. Terbangun yang dimaksud di sini adalah mungkin jam 1 dia terbangun mau pipis gitu ya, mau ke kamar mandi, jam 2 mau ke kamar mandi, seperti itu terbangun. Ternyata ketika kita terbangun di malam hari, ada satu sunnah lagi yang diajar ke baginda Rasulullah SAW. Saya yakin sunnah ini mungkin di antara ibu-ibu belum pernah kita amalkan. Ya, belum pernah. Bagaimana sunnahnya? Saya bacakan hadisnya. Nih hadisnya Ibu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, nomor 1154. 1154. Kalau ibu punya di rumah kitab Sahih Bukhari, hadis Imam Bukhari, nanti bisa buka kitabnya, kemudian nomornya lihat. Nih nomornya 1154. Sebentar, saya mau ini biar ibu mudah di dalam belajar Islam. Saya mau kasih referensi yang terbaik buat ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu semua punya HP Android kan? Punya ya? Ya, kecuali mungkin nenek-nenek ya, yang sudah umur di atas 60 mungkin. Tapi biasanya masih bisa pakai Android juga, Masya Allah. Baik, ibu nanti yang punya HP Android ini saya kasih istilah referensi yang supaya bagus ibu dalam belajar Islam. Kalau ibu mau mencari hadis, misal nih hadis masalah haid, ketik haid, semua keluar hadis masalah haid. Kalau hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, itu kan pasti sahih ya. Tapi kalau ibu mencari ini hadis Imam Ahmad, sahih nggak nih hadisnya? Tinggal ada ibu seklik, oh ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang palsu gitu. Itu dibikin sama teman-teman Lipia, alumni Lipia ya. Di Play Store ini ensiklopedia hadis 9 imam. Nah, ini Bu, ensiklopedia hadis 9 imam. Silakan dicatat. Ya, sorot agak ini. Ensiklopedia hadis 9 imam. Jadi posisi hadis kayak gini langsung Ibu. Nih. Posisinya kayak gini. Nih. Langsung 9 kitab hadis. Jadi Ibu ada bahasa Indonesianya itu kan. Nanti tinggal dicari hadis masalah sholat tahajud, tulis sholat tahajud. Semua hadis masalah tahajud keluar semua. Subhanallah, itu mudah banget sekarang untuk belajar. Nah, nanti bisa dicari di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 11 berapa tadi? 54. Saya bacakan hadisnya Ibu ya. Apa sunnah yang diajar oleh Nabi ini? Itu warnanya hijau Ibu ya, warna hijau nanti. Sudah ketemu ya? Di Play Store-nya. Tapi nantilah, mungkin belum punya data internet kan? Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam hari. Saya ulang lagi Bu. Tadi hadis Bukhari ya. Man ta'arra minal laili. Barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, lalu dia membaca ketika dia terbangun. Kayak gini Bu, ketika ibu terbangun jam 1 mau ke toilet, jangan langsung bangkit dari tempat tidurnya itu langsung ke kamar mandi, jangan, tapi duduk sebentar. Duduk sebentar, ngapain? Bukan megang HP, ambil HP, oh siapa yang VA, oh itu gitu, bukan. Tapi duduk sejenak, lalu membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya
Ini kalimatnya insya Allah sudah ibu sudah hafal semua insya Allah. Cuman urutannya yang belum nih. Kalimatnya yang pertama la ilaha illallah wahdahu titik ya sampai Syekh Qadir ya. Ya, sampai Qadir. Kemudian yang kedua, ini lanjut kalimatnya. Yang kedua adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga wa subhanallah. Yang keempat wala ilaha illallah. Yang kelima wallahu akbar. Wallahu akbar. Baru 6. Jadi ada 6 kalimat. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini kalimatnya. Saya ulang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili," barang siapa yang terbangun di malam hari, lalu dia mengucapkan kalimat. Jadi kalimatnya ada 6 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan pakai yuhyi wa yumit ya. Jangan terlalu kreatif ya. Kemudian setelah membaca syai'un qadir selesai, alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru yang terakhir wala haula wala quwwata illa billah. Itu 6 kalimat. Silakan ditulis dulu, nanti kita akan sampaikan hadisnya. Sudah, Bu? Baik, saya lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah membaca kalimat ini, wala haula wala quwwata illa billah. Ini perlu saya kritisin sedikit, karena adanya sebagian kaum muslimin yang ketika berzikir dan berwirid selalu salah di dalam mengucapkan zikir, yaitu diantaranya adalah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jangan terlalu kreatif. Nabi hanya memerintahkan sampai illa billah. Paham ya Bu ya? Sama seperti makan, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi cukup bismillah gitu loh. Atau kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai itu saja. Ada kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita luruskan. Ya, jelas Ibu? Ini perlu kita luruskan. Kalimat, saya lagi, kalimat yang benar itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai itu saja. Ini zikirnya Nabi siapa Ibu? Siapa yang tahu? Nabi yang dibakar. Nabi siapa?
Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada tambahannya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tambahan yang dibuat-buat dan Nabi tidak pernah mengajar seperti itu. Ibu cari hadisnya, tidak akan ketemu hadisnya. Jadi kalimatnya sampai apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai itu saja. Barulah ketika Nabi Ibrahim membaca kalimat itu, maka Allah memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Saat itu juga Masya Allah Nabi Ibrahim selamat. Luar biasa. Jadi itu kalimatnya ya. Kenapa saya menjelaskan masalah ini? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berzikir kepada Allah memang niatnya baik, Ibu. Ingat, yang perlu kita luruskan adalah bahwasanya seseorang di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal soleh kepada Allah, tidak cukup hanya sekedar niat yang baik saja, tapi harus ada yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Kalau niatnya baik, contoh Ibu, sholat subuh, sholat subuh sih, azan itu baik nggak Ibu? Baik, bahkan ibadah yang luar biasa besar pahalanya, ya kan? Tapi kalau ada orang niatnya baik, ketika mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika mayat dimasukkan ke dalam kuburan, biasanya di antara tradisi kaum muslimin hari ini mengumandangkan apa? Azan. Ada nggak di Jawa? Kalau di kampung saya seperti itu. Kalau di Jawa ada nggak? Ada ya? Mudah-mudahan nggak ada deh, cukup kampung saya aja lah. Kalau di kampung saya ada, Allahu Akbar, Masya Allah. Selesai azan, udah masuk di mayatnya. Nah ini adalah yang sangat keliru. Ini niatnya baik mereka, niatnya ingin mendapatkan pahala, tapi niat yang baik itu belum tentu benar, Ibu. Saya ulang lagi, perbuatan yang baik itu belum tentu benar, dan perbuatan benar pasti baik. Itulah kaidah. Hafal ya, perbuatan yang baik belum tentu benar, dan perbuatan benar pasti baik. Itu kaidah. Contoh, azan itu kan baik, tapi azan ini bisa menjadi tidak benar kalau menempatkan bukan pada tempatnya. Jangan-jangan nanti ada yang lain, Ustadz Hasan Mubarak melarang orang azan. Bukan azan yang kita larang, tapi prakteknya itu yang salah. Jelas ya Ibu? Contoh lagi Ibu, sholat taraweh. Sholat taraweh itu baik kan Ibu? Baik, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi ketika mau sholat taraweh, ayo kita qomat dulu. Ada nggak seperti itu? Mau sholat taraweh tapi qomat dulu. Padahal qomat itu baik kan Ibu? Tapi kalau qomat itu dikumandangkan ketika mau sholat taraweh, maka menjadi tidak benar. Tetap baik tapi tidak benar. Paham ya maksud saya biar? Makanya kalau ada yang mengatakan ini niat saya kan baik, gitu kan, yang penting baik aja lah. Tapi ingat sekali lagi, yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Benar menurut siapa? Itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, qala Allah wa qala Rasulullah SAW, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut hadis tadi. Jadi ketika seorang itu habis berwudu, ketika bangun dari tidurnya, lalu dia mengucapkan 6 kalimat ini, tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, tsumma qala, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Jadi membaca kalimat ini nggak perlu mengangkat tangan Ibu, nggak perlu. Kita baca dalam keadaan duduk dan tangan kita posisi biasa saja, tidak perlu diangkat. Setelah membaca 6 kalimat, barulah kita mengangkat tangan. Mengatakan, ngapain? Allahumma gfirli, membaca kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa hamba. Auda'a, atau dia berdoa dengan doa apapun yang dia mau. Coba luar biasa Ibu. Saya ulang lagi, karena ada ibu yang masuk barusan, saya akan ngulang lagi sedikit berkaitan dengan sunnah ketika terbangun dari tidur.
Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal lail," barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, lalu dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. 6 kalimat. Tsumma qala, lalu dia berdoa. Setelah baca kalimat ini langsung angkat tangan, Allahumma gfirli. Atau pakai bahasa Indonesia, ibu enggak harus membaca kalimat Allahumma gfirli, enggak harus. Ibu pakai doa apa saja. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Au da'a, kata Nabi, atau dia berdoa dengan doa apapun yang dia mau. Boleh pakai bahasa Sunda. Apa bahasa Sundanya? Ya Allah daman apa itu namanya tuh, enggak tahu saya. Atau bahasa Jawa gitu kan. Setelah itu kata Rasulullah, ustujiba lahu, maka doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ya, ustujiba lahu, doa-doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu sekalian, fa in tawaddoa wa shalla qubila sholatuhu, dan jika dia berwudu lalu dia sholat, maka sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, syaratnya apa tadi ibu? Syarat doanya dikabulkan dan syarat sholatnya diterima oleh Allah. Apa syaratnya tadi? Yang pertama dulu tidur dalam keadaan apa? Berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci, di samping dia itu di samping dia itu mendapatkan doa dari siapa? Para malaikat, dia juga akan dihindarkan dari serangan sihir dan santet. Tidak akan bisa ibu. Makanya orang yang selalu tidur dalam keadaan bersuci, dia akan dijagakan oleh malaikat. Mana mungkin syaitan, jin, sihir itu bisa masuk ke dalam tubuh dia, sementara di sisi dia itu ada malaikat yang akan selalu menjaga dia. Ketika dia membolak-balikkan badannya, lalu malaikat mengangkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosa orang ini ya Allah. Ketika dia balik, dia berdoa lagi, malaikat berdoa lagi, ya Allah ampunkanlah dosanya. Ketika dia balik lagi, didoakan lagi oleh para malaikat. Makanya tidak akan mungkin sihir, santet, apapun yang dikirim sama dukun-dukun itu tidak akan pernah bisa tembus ke dalam tubuh kita, insya Allah. Luar biasa ibu. Nabi tidak pernah kena sihir kecuali ketika mau meninggal dunia. Beliau pernah disantet sama orang Yahudi. Kenapa? Karena memang beliau ini senantiasa berwudu. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain selalu berwudu. Subhanallah. Cuma ada cumanya di sini ibu. Di antara penyakit yang menimpa umat Islam, nah, apalagi kita hari ini, ibu-ibu juga mungkin, kalau nggak berwudu nggak kepengen buang angin, tapi habis berwudu kepengen seperti itu. Betul gak ibu? Masya Allah, itu penyakit kita itu. Habis berwudu ini, kita ini sebenarnya mau tidur dalam keadaan bersuci. Habis berwudu, udah mau duduk di atas tempat tidur kita, ya Allah perut mungkin mules, pengen buang air besar, pengen buang air kecil, pengen buang angin, ya Allah banyak sekali tantangannya. Tapi kalau posisi kita nggak berwudu, kemudian kita duduk di atas tempat tidur, nggak kepengen itu semua. Nah, muncul pertanyaan dari ibu-ibu, itu kenapa Ustaz? Ya kan? Kenapa itu? Biasanya orang seperti itu ada gangguan jin di sekitar perutnya. Dulu ingat, saya tidak mengatakan sekarang. Dulu mungkin ketika kita masih gadis, masih kecil, sudah dewasa mungkin, dulu kita pernah memakan dan memasukkan barang yang diharamkan oleh Allah ke dalam perut kita, sehingga syaitan ikut masuk ke dalam perut kita. Atau dulu mungkin kita pernah memasukkan minuman yang diharamkan oleh Allah, lalu syaitan pun masuk ke dalam perut kita. Mungkin dulu pernah kita makan yang bukan hak kita, syaitan pun ikut masuk ke dalam perut kita. Atau mungkin dulu pernah kita bertamu, atau kita pernah diberi makan minuman oleh orang,
ternyata di dalam makan dan minuman itu ada sihirnya, sehingga jin pun masuk ke dalam perut kita ikut bersama makanan dan minuman itu. Itulah yang membuat seseorang itu tidak nyaman kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus hati-hati ibu-ibu, khusus ibu-ibu, di saat pasukan jin itu bermalam atau berada di posisinya di sekitar perutnya, itu hati-hati, ada efek negatifnya. Apa efek negatifnya itu? Biasanya yang pertama, haidnya itu membuat haidnya tidak teratur. Membuat haid dia itu tidak teratur. Lagi haidnya cuma 3 hari berhenti. Sudah setelah mandi, tiba-tiba selang 3 hari lagi datang lagi dia. Udah capek gitu kan, sampai 2 kali, bahkan 3 kali sebulan haidnya. Ya, nah ini tidak teratur. Atau ibu, kalau jinnya sudah lama nempatin tubuh kita di bagian daerah perut dan sekitarnya, dia akan lari ke posisi dinding rahim, di dinding rahimnya. Kalau ada di dinding rahimnya, itu menyebabkan gampang keguguran. Baru umur janinnya itu 3 bulan 4 bulan langsung menetas. Keguguran. Emangnya ayam yang menetas ya? Bukan menetas, Bu. Keguguran maksud saya. Kemudian besoknya jadi lagi menetas lagi, keguguran terus ya. Saya punya saudara, ipar saya ini sudah 4 kali keguguran. Masya Allah, tiap 4 bulan keguguran, 3 bulan keguguran. Subhanallah, begitu saya pulang, bertemulah sama ipar ini, saya coba menterapi dia. Masya Allah, ternyata di posisi rahimnya itu, dinding rahimnya, jadi rahimnya itu lemah, tidak bisa memegang janin, sehingga menyebabkan langsung lepas itu janinnya, keguguran dia. Akhirnya saya coba menterapi dia, alhamdulillah izin Allah, 1 kali di ruqyah, sekarang alhamdulillah sudah 2 anaknya, alhamdulillah. Nah inilah sebabnya ya, seseorang itu kalau habis berwudu, kalau mau sholat, selalu pengen buang angin, buang air besar, buang air kecil, disebabkan karena ada gangguan di dalam perut dan sekitarnya. Itu harus dipreteli nih, Bu. Gitu. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Sampai hadis ini ya. Saya baca ulang hadisnya tadi, Bu. Lanjutin hadis ini. Allahumma firli awda'a ustujiba lahu fa in tawaddu'a wa shalla qubila sholatuhu. Dan jika dia itu berdoa kepada Allah, maka seluruh doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan wa in tawaddu', dan jika dia berwudu, wa shalla, dan dia salat, berapa rakaat Ustaz salatnya? Terserah. Bisa 2, bisa 4, terserah ibu-ibu. Dan jika dia sholat, qubila sholatuhu, maka sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma syaratnya tadi itu dalam pada berwudu, kemudian membaca doa beberapa tadi, baru membaca ini kalaupun terbangun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya kita lanjut. Kita sudah paham ini, Bu? Paham ya, Bu ya? Ya. Ustadz, kalau kita bangun nih, apakah berlaku nggak bacaan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Ingat Ibu, kalimat itu alhamdulillahilladzi ahyana itu kalimat yang dibaca ketika kita bangun dari tidur, bukan ketika terbangun. Bedakan itu, Ibu. Kalau kita terbangun, paham kan kalimatnya ya? Bacanya ini. Tapi kalau kita bangun, benar-benar bangun untuk menunaikan salat subuh, kemudian untuk sholat tahajud, karena gini, kalau kalimatnya itu kalimat terbangun, berarti setelah terbangun itu pasti tidur lagi, ya kan? Terbangun jam 1, duduk di tempat duduk, kemudian membaca kalimat ini, kalaupun bisa ya, wudu, lalu sholat 2 rakaat, baru tidur lagi. Jam 3:30 baru bangun yang terakhir kalinya, maksudnya bangun dari di malam itu,
barulah kita membaca kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baru kita sholat tahajud dan kita tidak tidur lagi sampai sholat subuh. Jelas sampai sini? Ya, na'am, barakallahu fikum. Pernah ibu amalkan ini enggak? Pernah enggak? Belum pernah? Hah? Belum pernah? Sudah? Alhamdulillah. Ya Bu? Oh gitu, Masya Allah. Tapi setelah tahajud tidur lagi? Oh enggak, ya Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu setelah sholat tahajud apa yang dilakukan? Baca Al-Quran atau zikir atau baca WhatsApp atau chattingan gitu kan? Zikirnya apa? Iya. Di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah Nabi Bu, ketika selesai sholat tahajud yang dianjurkan Nabi itu adalah bukan melakukan yang lainnya kecuali perbanyak istighfar. Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun di dalam surah Dzariyat, di waktu makan sahur atau setelah sholat tahajud itu mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu yang paling baik untuk banyak beristighfar itu adalah ketika habis sholat tahajud sampai menjelang subuh. Perbanyak istighfar. Syukur-syukur kalau kita bisa meneteskan air mata kita ketika kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, lalu meneteskan air matanya. Orang seperti itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka insyaallah. Kenapa? Karena dia menangis di saat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibu-ibu sekalian rahmati Allah, berkaitan dengan sunnah-sunnah ini penting kita berusaha melakukannya, namun harus niatnya karena Allah. Dan ketika kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, berusahalah untuk selalu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu, ketika habis sholat tahajud, kita habis nih, baru sudah tidur, kita bangun jam 2:30. Sekarang kan jam 4 sudah subuh kan ibu? Sudah jam subuh. Kita bangun jam 2:30 atau jam 3. Sholat tahajudnya 1 jam misalnya. Cakep banget sholat tahajud 1 jam. 1 jam sholat tahajud atau 30 menit sholat tahajud. Kemudian setelah sholat tahajud, berusahalah semampu ibu-ibu, semampu kita untuk menangis kepada Allah. Fa illam tabaki tatabaki, itu dalam hadis sahih itu. Jika kalian tidak bisa menangis, maka pura-puralah untuk menangis. Iya benar. Kalau nggak bisa menangis, pura-pura untuk menangis. Kalau pura-pura untuk menangis, benar juga nanti lama-kelamaan akan bisa menangis juga. Ya, misal ibu, setelah sholat tahajud, lalu kita berdoa kepada Allah. Doa apapun yang kita mau. Setelah berdoa, beristighfar lagi kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Setelah beristighfar, berdoa lagi. Nah, di saat kita berdoa atau beristighfar, kita berusaha untuk meneteskan air mata kita. Kita berusaha untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dan menyesali perbuatan kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ainani la talijun nar, kata Rasulullah, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. 2 mata ibu. Mata ini tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang selalu menjaga di perbatasan kaum muslimin. Lihat TNI kita. TNI kita itu, Masya Allah, mereka gak tidur malam. Ngapain mereka? Sip-sipan menjaga di perbatasan negara kita ini Bu. Di ujungnya Indonesia mereka apa? Menjaga. Itu TNI kita, Masya Allah. Mereka itulah mata yang menjaga di perbatasan kaum muslimin. Mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka insya Allah. Tentunya niatnya karena Allah, bukan karena gaji. Kalau niatnya karena atasan, karena gaji, ya nggak dapat pahala gitu kan. Kemudian yang kedua ibu, Rasulullah menyebutkan ainun bakat min khosyatillah. Yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa ya? Kok saya setelah sholat tahajud susah banget untuk menangis? Ketika berzikir nggak pernah bisa menangis. Ketika membaca Al-Quran nggak pernah saya bisa menangis. Ketika saya berdoa nggak pernah saya bisa menangis. Ketika sholat sulit untuk menangis, menetes air mata. Kenapa kira-kira? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau membawakan perkataan Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina.
hati seseorang itu bersih dari dosa dan maksiat, maka tentu dia tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Berarti kesimpulannya apa, Ibu? Yang membuat mata kita sulit meneteskan airnya ketika kita berdoa berzikir kepada Allah itu disebabkan karena banyak dosa hati kita. Banyak dosa hati kita, Ibu. Hati karena hasad, sombong, iri, dengki, merasa diri paling benar. Hati itu sulit untuk mengeluarkan air mata, matanya tidak bisa meneteskan air mata. Ya, ini sebagai renungan buat kita. Makanya para ulama dulu, Utsman bin Affan, karena saking bersih hati beliau itu, tidak pernah iri sama orang, tidak pernah dengki sama orang, tidak pernah sombong sama orang. Itu Utsman bin Affan, sehingga menyebabkan hatinya itu bersih. Nah, ketika hati seorang itu bersih dari kotoran-kotoran hati, dari kemaksiatan, maka di dalam berdoa dan berzikir lebih mudah untuk meneteskan air mata, dan ketika dia membaca Al-Quran tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran Karim. Ini sebagai renungan, Ibu. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, kenapa ya saya kok ketika membaca Al-Quran sulit ya dan susah sampai bisa khatam 30 juz gitu kan? Atau dalam sehari sulit sampai 1 juz, atau setengah juz nggak bisa saya baca dalam sehari, Ustaz. Kenapa kira-kira? Itu disebabkan karena hatinya itu masih kotor, Ibu. Hatinya masih kotor. Maka Utsman bin Affan luar biasa, saking bersih. Ini pernah saya sampaikan dulu, Ibu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena saking bersihnya hatinya itu, beliau bisa menghatamkan 30 juz setiap kali sholat witir 1 rakaat. Utsman bin Affan sholat witir 1 rakaat, Allahu Akbar. Ketika sholat witir 1 rakaat, ya, beliau membaca rakaat pertama membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian sampai surat An-Nas, baru beliau ruku. Utsman bin Affan khatam 30 juz di rakaat pertama sholat witir, 1 rakaat khatam. Kenapa, Ibu? Karena hatinya itu bersih, tidak pernah tercampur dengan kotoran-kotoran dan maksiat hati. Luar biasa. Oleh karenanya, sekalian, mulai hari ini pulang dari kajian kita sudah mendapatkan ilmu, yuk kita perbanyak beristighfar kepada Allah, bersihkan hati kita, baru coba membaca Al-Quran. Masih bisa nggak kita membaca 1 juz 1 hari? Kalau masih tidak bisa membaca 1 juz sehari, hati ini perlu dicek dulu. Ya Allah, ternyata hati saya masih kotor. Beristighfar lagi, kemudian praktekkan membaca Al-Quran. Kemudian ketika belum bisa juga 1 juz sehari, ulang lagi, beristighfar sebanyak-banyaknya sampai Ibu benar-benar bisa membaca 1 hari 1 juz. Jelas, Ibu? Bisa nggak kira-kira? Nah, ini insya Allah ya, sehari mulai hari besok kita usahakan sehari 1 juz. Hari besok lagi 1 hari 1 juz. Hari besok lagi 1 hari 1 juz. Subhanallah. Coba Ibu rutinkan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di sini Allah akan mewafatkan ibu-ibu ketika ibu-ibu sedang membaca Al-Quran Karim. Subhanallah. Ini sering saya sampaikan masalah ini, ya. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Silakan, Ibu. Ya, mungkin kajian kita sampai ini dulu ya. Nanti kita akan tanya jawab dulu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar tentang setelah kita bangun tidur untuk malam, saat duduk sebelum turun dari tempat tidur kita membaca 10 ayat akhir dari Al-Imran dan 190 sampai 200. Apakah itu sama itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan sangat bagus. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a asyarata min suratil Baqarati fi kulli lailatin lakafata, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah tiap malam, ya. Kenapa, Ibu? Sebentar, ini baru koma, kan masih ada lanjutannya, Ibu. Sebentar dulu, masih ada lanjutan lagi.
Barang siapa yang membaca 10 ayat di surat Al-Baqarah tiap malam, ya, lakafata, maka itu cukup bagi dia. Cukup bagi dia. Maksudnya cukup bagi dia sini adalah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir, jin dan santet. Kemudian di riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca yaitu 2 surat cahaya. Apa itu surat cahaya? Yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya. Bagaimana? Ini kan banyak sekali nih ayatnya. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ali Imran ada 200 ayat. Berarti 486 ayat. Masya Allah, kapan selesainya? Gitu. Terus bagaimana caranya? Naam, cukup hanya membaca 10 ayat di surat Al-Baqarah saja. Adapun Ali Imran itu kita belum mendapatkan, membacanya harus coba 10 ayat saja, tidak. Saya belum mendapatkan dalilnya. Karena yang ada dalilnya itu adalah 10 ayat di surat Al-Baqarah, bukan surat Ali Imran. Ya. Kemudian pertanyaannya, 10 ayat dari surat Al-Baqarah itu surat mana saja, ayat mana saja? Nah, ini jangan sampai salah Ibu. Bukan ayat 1 sampai ayat 10, bukan. Ya. Misal nih, Alif Lam Mim. Saya bacakan riwayat Imam Warosh ya. Ini bukan riwayat Imam Hafaz nih, beda. Jangan sampai Ibu salah. Ini Ustadz nih bacaan Al-Quran kok beda banget. Enggak, saya menggunakan riwayat Imam Warosh. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat. Ada yang berbeda enggak? Ada enggak? Banyak. Ya, itu 5 ayat. Kemudian baru dilanjut lagi dengan ayat ke-255, yaitu ayat kursi. Sudah berapa itu? 6. Kemudian dilanjut lagi dengan 2 ayat setelah ayat kursi, 256, 257. Sudah berapa? 8 ya? 8. Baru nanti ditutup dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ketika ibu membacanya tiap malam, itu mewakili daripada semuanya. Ya, mewakili dari semuanya. Maka Rasulullah mengatakan la kafata, itu cukup bagi kalian. Jelas ya? Jadi gitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu, silakan. Silakan, ada mau bertanya lagi? Ya, silakan Bu. Itu satu lagi, tidur itu hendaknya membaca surat Al-Mulk. Iya, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal Qur'ani 30 ayat." Ini hadis sahih dari Imam Abu Daud. "Minal Qur'ani 30 ayat." Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang jumlahnya 30 ayat. Apabila seseorang itu membacanya ketika mau tidur tiap malam, ya, maka dia akan dibebaskan dari sisa kubur. Ya, apa ayatnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis sahih, Bu. Benar. Ya, itu dibaca ketika mau tidur. Jelas ya? Sudah hafal enggak Ibu? Boleh enggak Ibu sambil membaca Al-Qur'an? Boleh. Kalau enggak hafal.
Kalau enggak sekarang kan Al-Qurannya gampang banget. Al-Quran tinggal buka aplikasi handphone, ada Al-Qurannya. Insya Allah sama pahalanya. Ya, ada lagi silakan. Biar kita tutup karena sudah mau asar nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya mana ya? Oh iya, silakan Bu. Semisal nih ada orang yang dia rajin ngaji, terus Yang apa Bu? tahajud, Oh iya. kemudian tapi perilakunya masih sering dalam kemunafikan, intinya di belakang masih riba atau kayak gitu. Jadi itu bagaimana Ustaz dengan terus berkata-kata kasar, tapi dia sholat ngaji kayak gitu. Iya. Itu yang salah apanya? Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan sangat cakep banget. Ustadz, dia ini rajin sholat, qiyamul lailnya nggak pernah terlewatkan. Puasa Senin Kamisnya, masya Allah, gitu kan? Cakep bener. Terus kalau dia berbicara, udah jorok bener gitu kan? Kata kasar sama orang, suka nyakitin hati orang, akhlaknya nggak bener, munafik, semuanya lah, gitu kan? Terus kalau ada orang seperti itu, apanya yang harus dicek? Yang pertama kali harus dicek adalah sholatnya. Sholatnya dicek dulu. Mana dalilnya? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, tanda kutip, akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama. Sholat yang benar-benar dikerjakan, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, yang ketiga adalah tumaknina, yang keempat adalah benar-benar khusyuk. Kalau ini sholat dilakukan, insya Allah bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi jika ini tidak bisa dilakukan, hanya sholat dan sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka sholat ini tidak akan bisa berefek untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika ada orang seperti itu Ibu, yang pertama kali cek adalah sholatnya dulu. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi SAW ini buat laki-laki, buat suaminya nanti Ibu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kabbaro, barang siapa yang bertakbir, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, arba'in selama 40 hari. Jadi jika suaminya ibu-ibu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di masjid, maksudnya Allahu Akbar, yang belakang Allahu Akbar bersama imam takbiratul ihram, minimal berapa kali, berapa hari? 40 hari. Siapa yang bisa melakukan seperti itu bagi laki-laki, ya berocan, kata Rasulullah SAW, maka dia akan dibebaskan dari dua. Yang pertama adalah baro'atun minan nifaq, orang itu akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Yang kedua, baro'atun minan nar, dia itu akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Gampang tuh bagi laki-laki sebenarnya. Tinggal sebelum dikumandangkan azan sudah datang ke masjid ini, tapi beratnya luar biasa, ya. Mudah bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan sulit bagi orang-orang yang memiliki sakit hatinya, memiliki penyakit hatinya. Jadi itu Ibu, yang salah, yang perlu dicek itu adalah sholatnya terlebih dahulu. Dan ingat, yang perlu saya sampaikan juga bahwa di sini tidak cukup kita takwa, berbuat baik, taat sama Allah saja tanpa memperbaiki hubungan sosial. Paham gak maksud saya Ibu? Tidak cukup kita hanya taat sama Allah, berbuat baik sama Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, gitu kan? Tidak meninggalkan sholat, rajin puasa Senin Kamis, qiyamul lailnya rajin, tapi tidak bisa hidup rukun bersama tetangga. Itu tidak cukup Ibu. Mana dalilnya Ustaz? Ada dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ada ibu-ibu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya tetangga 2 orang ibu-ibu. Ibu yang pertama, dia rajin qiyamul lail, dia rajin sholat tahajud, dia rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud. Di siang hari sholat duha, Rasulullah. Rajin sholatnya Rasulullah. Tapi lisannya itu suka menyakiti tetangga, lisannya suka menyakiti orang lain. Bagaimana pendapat engkau Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, la khairu fiha wa finnar, perempuan yang kamu ceritakan itu tidak punya kebaikan sedikit pun, melainkan dilemparkan ke dalam neraka jahanam.
Lah, kemudian ibu tadi bertanya, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini jarang sholat malam, jarang qiyamul lail, jarang sedekah, jarang sholat tahajud, ya, jarang apa? Infak sedekah jarang dia. Puasa Senin Kamis jarang, wahai Rasulullah. Tapi hak lisannya selalu menjaga, tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapat engkau, ya Rasulullah? Hiya fil jannah, perempuan itu di dalam surga tempatnya." Luar biasa. Jelas ya Ibu? Ini sebagai renungan buat kita. Sudah cukup, karena saya mau pergi jauh lagi. Pergi jauh. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Satu mungkin baru kita tutup. Satu mungkin. Ya, silakan Bu, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berhubung dengan surat Al-Mulk itu, seandainya di surat Al-Mulk itu dibaca kita sebagai bacaan sholat, apakah kita harus mengulangnya sebelum tidur bacaan Al-Mulk itu? Iya, harus ulang lagi Bu. Karena ketika baca dalam sholat dengan baca di luar sholat kan beda. Sama seperti apa? Kita habis zikir sholat nih. Habis sholat kan cuman subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tok. Baru nanti kalau mungkin udah istilahnya buru-buru ke rumah gitu kan, pulang ke rumah, tadinya sholat subuh berjamaah di masjid, maka baru nanti zikir pagi petangnya di rumah, seperti itu. Sama seperti itu juga Ibu. Jadi nggak cukup baca di sholat, tapi harus baca di luar ketika mau tidur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti lain kali kita akan lanjut lagi di bulan depan insyaallah. Jadi tema ini akan terus berlanjut, tema tadi ya, yang apa tadi? Yang didoakan oleh malaikat, yang didoakan dan dilaknat oleh malaikat. Yang didoakan saja itu ada 12, belum lagi nanti yang dilaknat. Kira-kira ada 20 kali pertemuan kita baru selesai. Ini pertemuan pertama untuk pembahasan ini, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.